Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setianingsih, NIM 2022-11244. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Arif Setiawan, Eskom MCS. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua jurnal, yaitu The Roles of Different Types of Management Information System Application in Business Development on Concept and Limitation. Jurnal ini adalah sebuah ulasan tentang peran dan jenis-jenis sistem informasi manajemen dalam pengembangan bisnis. Berikut penjelasan yang lebih luas terkait konsep-konsep utama yang diuraikan dalam jurnal tersebut. Yang pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen atau MIS adalah sistem yang membantu pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam bisnis. MIS dirancang untuk menyediakan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi manajemen untuk mendukung kontrol dan pemantauan operasi bisnis. Yang kedua yaitu jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini digunakan untuk menangani transaksi harian dan menjadi dasar untuk pengumpulan data bagi MIS. Selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem berbasis komputer ini membantu manajemen untuk membuat keputusan yang cepat dan khusus, terutama dalam situasi yang memerlukan solusi unik. Yang terakhir yaitu sistem informasi eksekutif, desain untuk membantu manajer secara keseluruhan. Desain untuk membantu manajer senior mengakses informasi penting dan mempengaruhi keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu dampak dan keuntungan dari sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi operasi bisnis, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya operasional, dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu keterbatasan dan tantangan. Meskipun memiliki banyak keuntungan, sistem informasi juga menghadapi beberapa keterbatasan. Misalnya, EIS seringkali mahal dan rumit untuk implementasinya. Yang kelima yaitu penggunaan sistem informasi dalam mengelola hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management, memungkinkan perusahaan untuk mengelola data pelanggan dan meningkatkan hubungan dalam pelanggan. Yang keenam yaitu sistem manajemen rantai pasok atau Supply Chain Management, membantu dalam mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok hingga ke pelanggan akhir. Selanjutnya yaitu Cyber Security Management, Developing Robust Strategies for Protecting Corporate Information System. Jurnal berjudul Manajemen Keamanan Siber mengembangkan strategi yang kuat untuk melindungi sistem informasi perusahaan, menyediakan metodologi yang komprehensif untuk meningkatkan keamanan siber organisasi. Yang pertama yaitu tinjauan umum tantangan keamanan siber. Jurnal ini menekankan bahwa model keamanan siber tradisional yang mengandalkan tindakan terisolasi dan reaktif tidak cukup untuk menangani ancaman siber modern yang kompleks. Yang kedua yaitu model keamanan siber berbasis AI. Pendekatan baru ini memadukan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin untuk menciptakan kerangka kerja keamanan siber yang lebih adaptif dan produktif. Yang ketiga yaitu operasi keamanan otomatis atau SOAR. Model ini menggabungkan kemampuan orkestrasi, otomatisasi, dan respons keamanan yang memungkinkan tugas-tugas rutin seperti deteksi ancaman dan respon insiden diotomatisasi. Yang keempat yaitu keamanan kontekstual dan langkah-langkah yang disesuaikan.
Pendekatan ini terus mengadaptasi kontrol keamanan berdasarkan persyaratan unik organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti peraturan industri, profil ancaman, dan toleransi resiko organisasi. Yang kelima yaitu keamanan siber kolaboratif melalui pembelajaran terfederasi. Model ini mendorong kolaborasi antar organisasi melalui pembelajaran terfederasi yang memungkinkan pembagian intelijen ancaman secara aman tanpa mengorbankan privasi data. Yang keenam yaitu AI yang dapat dijelaskan untuk transportasi dalam pengambilan keputusan. Transportasi merupakan kemampuan penting dari model ini. Dengan menggabungkan AI yang dapat dijelaskan, model ini menawarkan penjelasan yang jelas untuk tindakan dan rekomendasi keamanannya. Yang ketujuh yaitu pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan. Model yang digunakan oleh AI menggunakan pembelajaran penguatan yang memungkinkannya untuk terus ditingkatkan dengan belajar dari insiden masa lalu dan umpan balik pengguna. Yang kedelapan yaitu teknologi blockchain untuk keamanan data anti tembus pandang. Blockchain digunakan untuk menjaga integritas dan keterlacakan catatan keamanan siber dan laporan insiden. Yang kesembilan yaitu kesadaran dan pelatihan keamanan siber yang berpusat pada manusia dengan menyadari pentingnya faktor manusia. Model ini menggabungkan program pelatihan dan kesadaran karyawan yang komprehensif. Yang ke-10 yaitu metodologi dan implementasi. Metodologi yang diuraikan dalam jurnal ini merupakan pendekatan berlapis yang dimulai dengan nilai postur keamanan organisasi saat ini. Langkah-langkah utamanya meliputi penilaian ancaman dan analisis data, pembelajaran terfederasi dan untuk kolaborasi, blockchain untuk integritas data, dan pemantauan berkelanjutan dan putaran umpan balik. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan arah masa depan. Jurnal ini diakhiri dengan menyoroti efektivitas model keamanan siber logistik yang digerakkan oleh AI ini dalam mengubah cara organisasi mengelola ancaman digital. Kemajuan di masa mendatang mencakup pengintegrasian algoritma yang tahan kuantum dan peningkatan pembelajaran terfederasi untuk menciptakan pusat keamanan siber global. Pendekatan berwawasan ke depan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan melindungi aset penting di seluruh industri.